Satjiao Om Satjiao English School. Saya menyempatkan waktu untuk membuat YouTube. Kemarin saya sudah bilang bahwa di bulan Mei Juni 2025 ini saya berpikir bahwa saya bisa meluangkan waktu 30 menit setiap harinya saya bikin untuk belajar bahasa Inggris ini ya, rekaman ya. Kita mulai, kita belajar sama-sama. Oke, kali ini ada 13 pembahasan ya. Nah, yang di video saya kemarin tanggal Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kemarin tanggal 5, sekarang tanggal 6 Mei 2025. Saya Satjiao adalah seorang yang berjuang bahasa Inggris di Kota Palembang. Anda bisa menyaksikan di video cari sendiri mengenai Om Satjiao English School. Nah, kita mulai ya. Saya nggak tahu suara saya apakah terdengar sampai ke sebelah, apakah mengganggu atau tidak. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya, karena di sebelah kelas 6 sedang mengadakan ujian ya, tertulis. Nah, kita lanjutkan yang di tanggal 5 Mei 2025 semalam. Itu materinya ada, ketika saya mengedit video ada yang kurang, ada yang bagian yang terpotong ya. Itu mengenai ordinal atau cardinal number. Cardinal itu adalah bilangan yang asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan seterusnya dan seterusnya. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, seterusnya 100,000, 200,000, sampai kepada 1 million, 1 juta, 2 million, 2 juta, 3 million, 3 juta, dan sampai kepada 1 billion, 1 billion, 1 miliar. Itu berdasarkan cardinal number. Kalau ordinal number itu adalah urutan. First, urutan pertama, first day. Second ya, second day, second book, second chapter, second child, second time. Third urutan ketiga ya, third choice, pilihan yang ketiga. Third plan, rencana yang ketiga. Kalau kita berbicara mengenai angka, kita juga bisa berbicara mengenai frekuensi. Once, twice, 3 times, dan berikutnya. Once itu untuk 1 kali seminggu, contohnya. Yang 1 kali, once namanya. One time, once. They visit grandfather and grandmother once a week. Yang twice, most people take a bath. Most people take a bath and brush teeth twice a day. Yang 3 times, Albert goes to English course 3 times a week. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang 1 sampai 13. MISR. Kita ngejar waktu ya, soalnya nanti bisa saja saya anytime saya dipanggil. MISR itu adalah B. Berarti MISR. I am
subjek pronoun dengan verb be. I am, you are, we are, they are, it is, she is, it is. Itu adalah khusus yang berpasangan dengan subjek pronoun, tidak dengan objek. Ya, I am, he is, they are. Lama-lama terbiasa itu. Jika kita berlatih terus-menerus ya. Pembahasan materi yang kedua. Materi yang kedua dari 13, singular subject. He, she, it. Singular subject itu he, she, it. Orang ketiga tunggal. Dia ketika di kata kerja di verb one, dia mengalami penambahan s, is. Go menjadi goes. Give menjadi gives. Lend menjadi lends. Borrow menjadi borrows. Nah, yang ada s atau is itulah untuk orang-orang dengan subjek he, she, it. Kalau have jadi has, nah, seperti itu dia ya. Itu namanya singular subject. Kalau singular verb yang tadi disebutkan, itu namanya untuk singular verb ya, untuk kata kerja yang bersifat singular. Pasangannya ya orang yang tadi, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia ini itu. Banyak orang yang mengajarkan kepada siswanya it itu benda. Tidak selamanya benda ya. Saya sebagai orang yang berpengalaman di bahasa Inggris, it adalah dia atau ini atau itu yang tidak berfokus kepada laki-laki atau wanita, yang jumlahnya satu, kuantitinya adalah one. Materi yang ketiga, ini menyangkut singular plural agreement. Chapternya ada di singular plural agreement. Some of the people are. Ketika dia memakai some of the people are. Some of the room is. Nah, dia diperhatikan di bagian kata bendanya. Kalau the people kan plural ya. The people are. Some of the people are. Some of the room is. Nah, diperhatikan. The room adalah kan satu ya. The room is. Number 4, materi yang nomor 4 dari 13 materi. Ini berbicara mengenai pronoun possessive adjective. Ini berbicara mengenai pronoun possessive adjective. Its location. Contoh misalnya 10. Lokasinya, its location, atau alamat seseorang ya, somebody's house, somebody's address, its location. Ini kita pembahasan materi yang nomor 4 ini adalah possessive adjective. His daughter, saudara anak perempuannya, untuk orang yang dia laki-laki. His daughter, his, ya, his son, his wife. Dia punya daughter, dia punya son, dia punya wife. His mother, his neighbor, his friends. Untuk kepunyaan dia laki-laki. My plan, yang dipakai my plan. Tidak dengan I plan, tidak dengan me plan. My plan, rencana yang satu. My plans, rencana yang lebih dari satu. Our earth, nah our untuk kepunyaan kita, yang dipakai tidak we, yang dipakai tidak dengan us, karena itu adalah sebagai subjek dan objek. Sedangkan kita berbicara mengenai kepemilikan posesif.
Kalau his jadi, kalau orang dia laki-laki jadi his, kalau orang perempuan kepunyaannya jadi her husband. Kalau they jadi their trees, their choices, their actions. Materi nomor 5 unit di dalam kamus yang ini, Oxford. Kamus kecil ini ya, buku kecil ini berisi materi-materi grammar tata bahasa. Oxford Learners Pocket Grammar John Eastwood. Nah, dia berbicara mengenai artikel ya. Artikel itu adalah en sama de. Dan en itu untuk menyatakan bahwa sesuatu yang jumlahnya satu. A book setara dengan one book. A room setara dengan one room. A person setara dengan one person. Ketika di dalam objek itu, di dalam kata benda itu, suara yang diucapkan adalah vowel sound, huruf hidup, yaitu A, E, I, O. Ketika huruf pertamanya adalah tersebut, maka dia memakai en. Contoh, an egg, telur, egg. Berarti dia vowel sound ya, huruf hidup, vokal sound ya. Egg, an egg sama dengan one egg. An eagle, elang, an eagle. An earth, bumi ya, one earth. An hour, an hour. Nah, hour untuk jam ya, one hour, an hour. Hour itu dibacanya hour, berarti dibacanya secara huruf vokal ya, vowel sound, vowel letter. MP3, an MP3. Ya, long time ago I had an MP3 player. Dan kemudian artikel itu ada de. De itu nanti dia bisa bersifat untuk superlatif, tingkatan superlatif. Belajarnya dari adjektif dulu. The best, the most expensive. De ini untuk kita memakai adalah orang mengetahui apa yang dibicarakan, apa yang saya maksud. Anda juga tahu, semua orang juga tahu. Misalnya saya ngomong, it's the sun. It's the sun. Matahari, pasti kita menunjuk, berpikir objek yang sama, matahari yang ada di langit itu, yang memancarkan sinar, yang membuat bumi kita ini menjadi hangat dan panas. Close the door, open the window. Nah, seperti itu de-nya ya. Dia bisa juga artikel de ini untuk menyatakan yang dibilang sebelumnya, di kalimat yang sebelumnya. Contoh misalnya, I have a bag. I have a bag. The bag is blue bag. The bag is interesting for me and very special. Dibicarakan dulu di awal dengan menggunakan artikel e, baru ketika di kalimat yang keduanya dia menggunakan de.
Unit 6 mengenai either. Either itu untuk menyatakan satu di antara dua. You can drink either coffee or tea. Ketika memakai either itu menggunakan or, tidak memakai and. Satu di antara dua pilihan. Terdapat dua pilihan, there are two choices, dan satu di antara dua itu. Kalimatnya yang tadi, you can drink either coffee or tea. Kemudian kalimatnya either itu untuk menyatakan di dalam kalimat negatif untuk bahwa tidak di dalam kalimat kedua. Misalnya ada dua kalimat, semuanya berbentuk negatif. Maka di kalimat yang kedua itu dimaksudkan adalah saya juga tidak yang nomor satu kalimatnya dan tidak juga yang nomor dua kalimatnya. Misalnya contoh, I haven't talked to Albert. I haven't talked to Albert. And I haven't called him either. Nah, either-nya di belakang itu, either-nya di belakang berfungsi sebagai menegaskan tidak juga, memperkuat ya. Di sini kalau di chapter ini ada di unit ya 150B. Kita lihat sedikit ya. Di 150B. Nah, dia di sini lengkap ya. Makanya kita tidak memakai cara and, kita pakai cara either. Kalau ada either, ada or. Nah, kalau contoh di sini kita lihat I haven't seen the film and I haven't read the book either. Filmnya aku nggak nonton, aku juga nggak membaca bukunya. Masuk kita ke materi yang nomor 7 dari 13 materi. Besides dan what's more. Apa itu materi tentang beside dan what's more? Kita lihat ya, kita pelajarin. Beside di sini ada ya. Nah, we can use besides and what's more untuk membuat penekanan, untuk membuat extra point. Contoh kalimatnya, I'm too tired to go for a walk. Besides, it looks like rain. Saya terlalu capek untuk berjalan kaki. Lagi pula hujan. Lagi pula hujan. Nah, dia menekankan, ibarat memberikan alasan gitu ya, walaupun bisa saja berhubungan ataupun tidak berhubungan. Saya lagi bikin penting ini ya, maaf ya, bukannya saya nanti ini untuk rekaman Sar ya. Jam berapa Sar? Hah? Jam? Ya, jam berapa, paling jam 9 nanti. Ya, Pino ya. Kita lanjutkan. It's dangerous to phone while driving. It's dangerous to phone while driving. Nah, bisa juga dengan menggunakan oke. Satu-satu dulu. It's dangerous to phone while driving. Di situ juga ada gerundnya.
Artinya berbahaya untuk menelepon ketika berkendara. Oh iya, ada ininya. Baru ini masuk. What's more, it's against the law. Lagi pula melanggar hukum. Kalimat utuhnya ya, saya bacain, Satya bacain sekali lagi. It's dangerous to phone while driving. What's more, it's against the law. Nah, dia menekankan kepada tambahan, menguatkan yang sebelumnya. Lagi pula, ya kan, lagi pula hujan, lagi pula melanggar hukum. Ada juga dia dengan cara furthermore, moreover, dan in addition. Itu lebih ke arah ciri khas bahasa Inggris yang secara tertulis gitu ya. Some people have no car. Furthermore, there is little public transport. Nah, seperti itu. Beberapa orang tidak punya mobil, ada sedikit public transportasi, ya, seperti itu. Ada kaitannya, orang nggak punya mobil itu, tetapi ada yang namanya public transport, ya. Itu lagi pula ada sedikit transportasi publik yang bisa dipakai. Students must sit 3 exam papers, and in addition there is a practical test. Ya kan, di samping itu, ya kan, lagi pula di samping itu siswa harus mengerjakan 3 kertas ujian. Ada 3 kertas ujian, dan selain itu ada practical test, sebuah tes yang praktek yang harus dijalankan. Intinya besides dan what's more itu dia untuk menambahkan penekanan, ya. Misalnya tadi kenapa dia capek, tapi juga hujan juga, ya kan, lagian hujan. Yang tadi mengendarai, orang ketika mengendarai mobil, dia tidak diperbolehkan untuk saling berkomunikasi lewat telepon seluler, lewat handphone, mobile phone. Lagi pula itu melanggar hukum, ya. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke materi nomor 8, neither. Neither itu untuk menyatakan bahwa tidak keduanya. Oke. Sekarang materi nomor 8 dari 13, konsentrasi, tetap fokus. Neither, contohnya I drink neither alcohol nor avocado juice. Di mana ada neither, di situ ada nor. A dan B tidak keduanya. Yang berikutnya, neither David nor Albert is atau are here, boleh keduanya. Neither David nor, pakai nor. Neither David nor Albert is here. Enggak, keduanya ada di sini. Next sentence, the old man can neither read nor write. Tetap diperhatikan neither nor. The old man can neither read nor write. Sepertinya positif tetapi negatif, ya.
Materi nomor 9 dari 13, this is. Nah, sekarang this is, that is, this is itu untuk menyatakan satu yang ini, ya. This is me. This is a room. This is a learning room, sebuah ruangan belajar. Kalau that is untuk menyatakan jumlah satu dan jauh. That is a coconut tree. That is a banana tree. That is my grandfather. That is my grandmother. That is an old car. Seperti itu ya. Kemudian these are sama those are. These are itu untuk menyatakan benda-benda, noun, kata benda atau benda, objek yang di sini lebih dari satu. Misalnya kita bilang these are our students' work. These are my old photos. Lebih dari satu dan di sini. Kalau those itu those are. Those are. Those are itu untuk menyatakan itu, anggap aja jauh ya, jaraknya 5 meter dan ada di dinding yang di atas. Kita bisa bilang contohnya, itu foto kakek dan nenek saya. Those are grandfathers and grandmothers photos. Beda ya. This is, that is, these are, those are. Ini itu, ini itu. Materi yang ke-10 dari 13, being. Being dipergunakan untuk gerund ditambahin dengan adjektif di bagian depan atau kata benda di bagian depan. Bentukan gerund bisa, bentukan pasif juga bisa. Kalau pasif, passive voice contohnya, kamar hotel itu sedang dibersihkan. That hotel bedroom is being clean. Nah, itu bentukannya. Kemudian being itu bisa juga suatu keadaan yang sementara. Contohnya, dia sekarang ini lagi aneh. He is being strange. That person is being very strange. Being stupid. Nah, gitu ya. Misalnya ketika kita bikin gerund, being a teacher is not easy. Being a leader is difficult responsibility. Materi nomor 11, been. Been itu dipergunakan contohnya, I have been here for an hour. Itu bentukan present perfect ya. Contoh lain lagi, dipergunakan been ini ketika di present perfect dalam bentuk passive voice. Ruangan ini sudah dibersihkan. This room has been clean. Been. Kalau dia di kalimat yang positif, dia have been, has been. Have been, have-nya untuk I, we, you, they. Has been, has-nya untuk he, she, it. Kalau di kalimat yang passive voice yang tadi, have been past participle, has been past participle, kata kerja past participle adalah kata kerja bentuk ketiga past participle. Verb one present yang terbagi jadi dua, based sama yang tambahan SIS. Kata kerja bentuk kedua past verb, kata kerja bentuk ketiga past participle. Materi nomor 12 dari 13 materi, bring, get, over. Kita membuat kalimat bring secara instan. Bring, membawa. I forget
to bring my new book. Lucy forgot to bring an umbrella yesterday. Get, mendapatkan. You should get new knowledge. You should get some more information. The children often get a lot of money from their parents once a year during Idul Fitri and the birthday. Nah, seperti itu. Offer itu menawarkan. She offered me a black coffee. Nah, seperti itu. Offer itu bisa dia bentuk kedua, bisa bentuk ketiga, bisa bentuk pertama ya. Secara penulisan, offer ini ketika dia bentuk kedua dan bentuk ketiga dia ada id-nya. Cuma offer dalam past sama past participle verb itu tidak dibaca id-nya. Offer. Materi terakhir kita nomor 13. Ya, siap-siap. Ini materi terakhir kita di kesempatan di pagi ini, tanggal 6 Mei 2025. Satchiao English School, Om Satchiao English School, dan kamu semua tetap fokus konsentrasi setiap hari, meluangkan waktu untuk mengisi pengetahuan knowledge kita bahasa Inggris ya. Materi kita yang nomor 13 penutup dare itu berani. Dare, kita lihat materi yang dare ini halaman berapa ya? Kita lihat dengan buku panduan kita. Kita lihat dare, kita lihat 58D. Kita masuk. There can be a modal verb or an ordinary verb. There itu tergantung situasi kondisinya sebagai modal auxiliary atau kata kerja yang biasa ya. And it takes an infinitive with or without to. Intinya dengan infinitive. Infinitive itu bisa dia dengan to go atau go aja, to do atau do aja. Contoh kalimatnya, few people there, pakai itu boleh, tidak pakai itu juga boleh. Few people there go out at night. Few people dare to go out at night. Artikan sendiri, belajar, explore, menjelajahi alam pikiran, menjelajahi dengan segala macam daya upaya berpikir kita dari otak kita. No one dares to protest. No one dares to protest atau dare protest. Artinya bisa pakai itu, bisa tidak pakai itu. Who would dare to resist? Who would dare to resist? Dari ini adalah berani ya, berani. One man had dared
to take the risk. One man had dared to take the risk. If you dare, you are brave enough. And if you daren't, then you are afraid. Berarti kalau nggak dare, dia afraid. There is more common in negatives and questions. The negative forms are don't, or doesn't, or didn't dare, or daren't, or dare not. Untuk present